Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadli di Bekal Sebelum Ajal. Saya Fadli bersama tim akan mencoba membantu Anda semua yang ingin meninggalkan masa lalu Anda yang kelam. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia ini tempat kita untuk meninggal. Jadi, jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Jaya, 19 tahun, mantan pencopet. Ayo buka. La ilaha. Masya Allah ya, buat pemirsa yang ada di rumah nih, kebetulan kita sekarang sudah bersama pelapor. Nah, ibu dari target kita hari ini. Ibu namanya siapa, Ibu? Ibu Rasini, panggilannya Iing. Ibu Rasini, saya panggil Ibu Iing aja ya. Iya. Ibu Iing ini melaporkan ada anaknya Ibu Iing yang bernama Suwanda Wijaya. Suwanda Wijaya. Panggilannya Jaya. Suwanda Wijaya, dipanggilnya Jaya ya. Nah, ini apa sih kejahatan yang suka dilakukan sama Jaya apa Suwanda ini, Bu? Iya, kadang-kadang suka nakal, mencopet gitu. Saya nggak enak, Pak. Malu ke tetangga. Orang-orang tua nggak pernah ngajarin begitu. Lagi suami saya meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harapannya Ibu nih bagaimana nih, Bu, untuk Suwanda Wijaya ini atau Bang Jai dipanggilnya Bu biasa? Om Jai. Om Jai. Harapannya Ibu apa nih? Mudah-mudahan saya diantar ke NTP. Mudah-mudahan ada berkahnya, banyak perubahan, jadi anak soleh. Amin. Malu deh sama teman-teman saya berkecimpung di Majelis Taklim maupun sebagai pengurus paling rendah gitu ya, sudah diajak main partai. Kaget lihat anak, wah anaknya ini kok begini, nggak sesuai dengan ibunya gitu. Malu ya Allah, malu deh orang tua. Tapi Pak, Bu, anak Ibu pernah sampai di penjara nggak, Bu? Lagi itu dia minta nangis-nangis, tapi sama saudara saya diusahain minta tebus. Jadi kejahatannya yang dilakukan anak Ibu ini selain mencopet juga, narkoba juga pernah. Tapi saya nggak pernah ngeliat, cuman ke bawah temennya katanya sih embetan. Nah, ini Masya Allah nih, kita dalam perjalanan nih sekarang buat pemirsa yang ada di rumah sedang menuju ke tempat tongkrongannya dari Om Jai. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung dan bisa kita langsung ajak ke pondok hijrah kita. Copet, rame-rame tuh apa tuh apa? Turun, kita turun aja. Berhenti, Pak. Jaya. Gimana kita lewat sini aja, lewat sini. Ketemu lagi. Ya Allah, Jaya. Ngapain ya kamu ya begini ya? Ya Allah, Jaya. Jangan, Pak, takut saya, Pak. Jangan, Pak, kasihan, Pak, anak satu-satunya, Pak, ya Allah, Pak. Kasihan, Pak. Iya, Pak, ya, tolong, Pak, jangan bawa, Pak. Jangan, Pak, kasihan, Pak, anak saya, Pak, jangan, Pak. Ini barang buktinya, Pak. Ini balikin. Ya Bang, sabar ya Bang ya Bang. Saya minta maaf banget ya Bang. Ini minta maaf banget Bang. Ini jangan dia apain dulu ya Bang ya.
Diperiksa dulu mana yang tadi dicopet mana. Diperiksa aja Mbak ya. Diperiksa aja Mbak. Sudah lengkap semuanya Mbak. Ya alhamdulillah. Ya, Jangan bawa yang bawa polisi, Pak. biar kita aja yang bawa Pak ya. Gak apa-apa ya Bapak. Gak bisa kasih ampun. Iya jangan bang, sabar bang, sabar bang. Jangan bang, sabar bang. Saya minta maaf bang. Maaf. Dengerin saya dulu bang, biar kasih kesempatan saya yang tanggung jawab ya bang ya. Yang benar. Saya tanggung jawab bang. Jangan. Jangan. Mana orang tuanya Pak, Jangan. Udah deh. Bawa teman-teman suruh bawa mobil. Bang, saya minta maaf ya bang ya. Saya yang tanggung jawab bang. Saya yang tanggung. Benar. Iya kalau sampai dia lagi nanti berhubungan di sini, saya yang tanggung jawab. Abang cari saya aja. Saya dari bekal sebelum majalah TV bang. Bisa dipegang jadinya? Insya Allah bisa bang ya. Kasih kesempatan buat saya bang ya. Saya permisi dulu bang. Makasih banyak. Makasih banyak bang. Pamit dulu ya. Ya assalamualaikum. Maaf nih bang. Jangan macam-macam ya. Mama, orang tua aja lo ya, jangan lo ya. Apa dosa ya, dosa. Jangan, Ma. Malu-maluin lo ya. Orang kasih makan Om aja Jai, ya. Om Jai dengerin dulu ya. Ini saya datang ke sini sama Mak, ketemu sama Om Bapak Jai. siapa, Bapak? Saya Saya aja yang kasih dengerin. Dengerin dulu. Om Jai, dengerin saya dulu. Teman-teman tolong bantu dong. Pegangin dong. Dengerin dulu. Dengerin ibunya ngomong. Jangan ya, Nurut ya orang tua ya. Kalau jangan Nurut mah tinggal lo ya. Gua mau tinggal sih mah, orang tua dosa itu nggak ya? Apaan sih ya? Mah Om tinggal lo ya. Jai, dengerin. Kalau nyakitin orang tua, berarti nyakitin orang tua saya juga. Nggak bisa kayak gitu. Sadar nggak? Hah? Bang. Nih bang, kalau sampai kalau nggak mau sadar bang, pukulin aja bang, terserah deh bang. Ya. Yang jangan om, anak saya. Mak, Mak ngapain sih, Mak, kesini, Mak? Ya Jaya bagaimana ya? Jaya, Udah gede, mantan aja pulang. malu Maya. Jam maghrib sampai maghrib lagi. Malam nggak bakalan dia kalau ngasih orang tua. Ngayak aja. Malu sama orang tua. Coba kalau sampai kita datang terlambat, Om Jai itu udah digebukin sama orang, bisa sampai meninggal loh Om Jai. Nggak main-main ini masalahnya, masalah pencopet. Abang tahu tentang apa sih tentang Jaya, Bang? Jaya tuh orang segitu dia masih berani, Bang. Saya nggak takut, Bang. Maunya Om Jai gimana? Hah? Nggak mau tobat? Ya, jangan ngelawan ya. Masih untung ada orang yang nolongin ya. Kalau enggak, kapan lagi mau tobat ya? Mumpung ada orang tua. Jaya nggak mau ngerti orang tua, nggak nurut sama orang tua. Ma pergi, dia jangan sampai manggil-manggil Ma. Jangan nyari Ma kemana aja. Dengar aku nih ya. Bang, saya nggak kuat, Saya nggak kuat, Bang. Saya nggak kuat, Bang. Saya sudah atur. Anak saya sudah atur. Jai. Mau kemana? Mak mau kemana, Mak? Mak, ini mantar Jaya berubah. Om Jai sini, Om Jai. Mak, Udah, Om Jai percuma udah. Mau ngapain lagi? Mau teriak-teriak sampai suaranya habis juga Mak nggak bakalan denger. Tadi nggak dengar kata Mak. Mak bilang, Mak mau ketemu lagi sama Om Jai kalau Om Jai udah berubah. Kalau Om Jai udah jadi orang baik, Om Jai didesatin Mama aja nggak mau denger. Sekarang Om Jai teriak-teriak minta Mama balik. Mak nggak mau ketemu. Udah
Udah sekarang begini aja, Om Jaya duduk aja di sini, diam duduk di sini, ya. Ikutin saya. Kita mau berangkat ke rumah hijrah, denger gak? Ayo Pak, langsung Pak. Kita ke rumah hijrah Pak. Nah, alhamdulillah ya Allah, kita udah sampai di tempatnya nih, Ustadz Ahmad kan. Nah, Bang, Om Jaya ya, Om Jaya, tunggu sini sebentar ya. Saya mau ketemu Ustadz dulu, mau ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana nih, teman-teman semua kameramen di sini semua nih ngawasin terus ya. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol sama kameramen aja biar nggak bengong sendirian, ya. Oke, saya tinggal sebentar ya. Iya. Ini tempat apaan sih bang? Ini pondok nih. Pondok. Wah sepi banget bang ya. Wah ada apaan nih bang? Mana lu? Lu mau kemana? Sebentar doang, mau kemana sih? Nggak jadi bang. Nggak jadi kenapa? Takut bang sama keranda bang. Takut sama keranda? Emang ngapain takut? Orang mah keranda mau biasa, orang berarti mau dikubur. Emang mau gimana lagi keranda lewat? Hah? Mau dikubur. Siapa yang mau dikubur lu? Gak dikubur. Nih gue lagi ngambilin baju tuh. Nih, lu ganti baju dulu. Iya mau ketemu Ustadz. Lu nggak usah takut. Lu mau ketemu mak lu lagi nggak? Hah? Tadi mak lu inget bilang apa? Jangan om, anak saya. Om jangan ampunin ya kalau kita banyak lagunya Pak, maafin anak saya Pak. Makanya Kasihan Maya, kasihan Maya. dengerin dulu. Jangan berontak terus, dengerin dulu. Ya kalau belum tahu jangan nyari mak, jangan lama aku anak kalau dia jadi satunya anak ya. Istighfar ya, jangan berbuat begitu lagi ya, malu-maluin. Dia mau ketemu lagi kalau. Nah, udah sekarang lu jangan kabur kemana-mana nih. Nih, baju. Sekarang ganti baju dulu, kita ketemu sama Ustadz. Ya, untung dijagain teman-teman kameramen. Kalau enggak, wah hilang dan nih lewat nggak tahu kemana nih. Nggak ketemu lagi sama emaknya nanti. Ya udah, ya. Yaudah sekarang kita ganti baju. Makasih ya Bang ya, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cariin satu mana nih, bawa tamu. Aduh di sini nih. Masya Allah bang Apa Fadli. Ustadz nih? Ini Ana lagi nyiapin sambutan buat tamu di rumah hijrah. Bakar ayam. Udah pokoknya ntar ente lihat aja proses yang ada di sini deh, ya. Banyak tanya. Bang Fadli? Iya, Ini tarik Inten. ini tamu kita nih. Pas deh kalau begitu Anda siapin soal terapinya. Coba Bang Fadli tolong ambilin saya titip nanti sesuatu tuh sama santri. Oh iya, oke. Kita tinggal bentar ya. Iya. Bang ya. Jai, jadi di dunia ini kita sebentar aja. Jadi dunia ini gak bakal lama. Kita bakal balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari ngopet dekat orang. Aku dosa. Kata apa satu? Gak takut, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Ustadz mau bagi-bagi duit nih. Nih Bang Fadli. Ini duit. Banyak nih Bang Fadli nih. Banyak iya. Buat ente. Sembarangan aja ente kalau ngomong. Ini duit. Bukan buat ente. Ente nyopet nyari apa emang?
Nyari duit, Ustaz. Ente nyopet nyari ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Ente tahu itu hak orang. Ente ambilin. Kenapa ente ambil hak orang? Ya, ada cara lain lagi. Kalau saya kerja, saya tidak terima. Berarti ente wahan, hubu dunia, ente cinta sama dunia. Sampai menghalalin segala cara. Ngambil hak orang. Nih yang ente ambil nih, yang ente cari nih. Jangan, Ustaz. Ustaz, jangan buat saya, Ustaz. Saya Astagfirullahaladzim. mati-matian sampai dibunuh orang buat nyari duit. Astagfirullahaladzim, ente istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini orang nggak bisa lihat duit. Aduh, astagfirullahaladzim. Pegang nih Bang Fadli. Iya udah saya pegangin Ustaz nih. Saya pegangin. Ustaz, jangan, Ustaz. Saya mati-matian sampai digebukin orang buat nyari duit, Ustaz. Ente nyari duit, ngambil hak orang. Ente digebukin mati-matian. Kalau seandainya ente mati dalam keadaan ente maksiat ngambil hak orang lain, maka ente matinya suul khotimah. Kata Rasulullah nggak akan berkumpul dalam hati seseorang antara iman dan kemaksiatan. Pada saat dia bermaksiat, maka dalam keadaan tidak punya iman. Kalau seandainya pada saat ente mengambil hak orang, ente bermaksiat, nyawa ente dicabut oleh malaikat Allah, ente dipukulin mati sama orang-orang. Ente mati dalam keadaan suul khotimah, Bang Jai. Nih, kita perhatiin nih. Ini uang mainan. Nih, ente lihat. Nih, buat ente ambil. Masa aneh mau bakar uang beneran? Kalau kayak gini mah, buat misalnya aja dah. Ente Bang Jai, duit mainan ente pulangin sama aneh. Ente tahu ente ngambil hak orang lain itu nggak boleh, haram, Bang Jai. Nanti bakal diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bakal ada yang luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini baru bakar duit mainan aja ente, sampai kebingungan. Jadi ente kalau nyopet biasanya sendiri apa ada timnya? Tergantung, Ustaz. Tergantung situasi. Kadang kita sendiri, kadang kita bertiga. Astagfirullahaladzim. Terus ente bagaimana tuh cara hubungannya begitu? Ya kontak-kontakan, Ustaz. Kontak-kontakan maksudnya gimana? Kan tinggal telepon, kita punya nomor-nomornya, kita lihat teleponnya. Astagfirullahaladzim. Coba lihat sini. Astagfirullahaladzim. Jadi di handphone ente pakai buat ngubungin teman-teman ente. Iya, Ustaz. Sama-sama tukang copet. Iya, Ustaz. Berarti di handphone ente pakai buat maksiat. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya ngerugin orang ini. Ini aneh, bakar aja deh. Jangan, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jangan, Ustaz. Udah. Ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Lagi cuma satu. Udah Bang Jai. Udah nggak bakal bisa, itu udah kebakar, itu udah nggak bisa. Ustaz, gimana sih, Ustaz? Udah ente ikhlasin aja, itu juga bukan handphone ente boleh nyopet. Punya handphone lagi, Ustaz. Itu handphone ente boleh nyopet. Ente jadiin buat alat maksiat, buat ngubungin teman-teman ente. Sama-sama tukang copet. Astagfirullahaladzim. Udah Bang Fadli, bawa istirahat aja dulu. Iya Ustaz. Tenangin dulu deh. Iya Bang, udah nggak usah diliatin lagi Bang, udah kebakar handphonenya itu. Udah. Iya. Astagfirullahaladzim.
Satu lagi apa Ustaz? Satu lagi nih Udah apa? kamu ikut aja. Ini saya sudah siapin shock terapi berikutnya buat kamu ya. Ayo Bang Jaya, ikut. Takut Ustaz. Satu lagi apa Ustaz? Hei, mau kemana lo? Hei, asap lu. Saya takut Ustaz. Saya takut Ustaz. Pegang. Takut Ustaz, saya nggak mau dipotong Ustaz. Ustaz, saya takut Ustaz. Ustaz, saya nggak mau dipotong Ustaz. Saya takut Ustaz. Tenang dulu, Bang Jaya, tenang dulu. Ya, bisa pegang Ustaz. Ini kuat banget. Saya takut Ustaz. Nggak mau Ustaz. Saya nggak mau Ustaz. Ustaz, nggak mau Ustaz. Ustaz, nggak mau. Jangan saya dipotong. Saya nggak mau Ustaz. Saya nggak mau Ustaz. Jangan saya dipotong. Ustaz, jangan mau Ustaz. Ustaz, jangan saya dipotong Ustaz. Coba, matiin. Cukup matiin. Ini apaan bahasa-bahasa sendal saya nih? Astagfirullahaladzim. Wah, Ya Rabbi. dia ngompol. Takutan udah ngompol di celana. Sarung lepek semua. Saya takut Ustaz. Takut jangan saya dipotong. Masih mau lagi ngambil hak orang? Nggak mau Ustaz. Saya kapok Ustaz. Ini kena najis nih Ustaz nih. Yaudah Bang Fadil, bersihin dulu deh. Ya. Istirahat dulu deh. Ya udah, saya mau istirahat sekalian saya Iya, cepat tidur. bawa. Ayo coba dibantu santri. Saya kapok Ustaz. Saya kapok Ustaz. Santri tolong bantu santri dong. Awas tuh, najis tuh. Ya. Oke, cukup. Ayo buka. Mana astagfirullahaladzim? Awas jatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah. Ma, tolong ma. Ustaz, keluarin gua. Ustaz, keluarin gua Ustaz. Ustaz, keluarin gua Ustaz. Ini udah sampai duduk nih Ustaz nih. Ayo Bang Fadli, kita lihat Bang Fadli. Iya, ikut aja Bu, Bu. Tim, coba tolong dibantu tim. Nyalain lampu tim. Nyalain lampunya. Ustaz, keluarin gua Ustaz. Ustaz, keluarin gua Ustaz. Kamu ikutin aja apa yang ada di rumah IG ini, ya. Ini terapi yang kita berikan buat target.
La ilaha illallah. La illallah. La illallah. La ilaha 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 illallah. Nah pemirsa, sekarang waktunya kita proses yang terakhir. Ini adalah proses muzakarah buat target kita Bang Jai ya. Bang Jai, mudah-mudahan di proses muzakarah ini Bang Jai bisa menjadi orang yang berbeda nih, ya. Jadi orang yang baik. Amin, 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 amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana astagfirullahaladzim, awas jatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Nggak takut, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ustaz, ini mau kemana ini? Mau kemana Bang Jai? Astagfirullahaladzim. Nggak takut, Ustaz. Ayo santri digotong. Takut kenapa? Takut kenapa? Hah? Ustaz. Kuburan, Ustaz. Saya takut, Ustaz. Astagfirullahaladzim, jangan dibawa. Nggak mau. Pegang. Dibenerin lagi gitarnya. Mau kemana sih, ha? Mau kabur mulu, heran. Takut saya, Ustaz. Bang Jai kan dari rumah udah niat yang baik buat mau ikutin semua yang ada di kita di rumah hijrah. Kenapa kabur-kaburan sih Bang Jai? Saya takut, Ustaz. Bang Jai, inget gak ya? Pesan dari ibu apa? Ingat, masih inget gak sekarang? Coba, saya pengen denger sendiri dari omongannya Om Jai. Ibu pengen saya berubah. Pengen Om Jai berubah. Terus, masih inget lagi yang lainnya? Saya masih inget banget sampai sekarang. Masih inget nggak? Pengen saya tobat. Kalau udah berubah, udah tobat, baru ketemu lagi sama ibu, ya. Sekarang udah tobat, udah berubah belum? Udah, Ustaz. Udah. Menurut siapa? Menurut saya. Menurut Om Jai udah berubah? Om Jai yakin? Yakin. Tahapan di kita belum Bang Jai laluin semua ini. Ini tahap yang terakhir Bang Jai. Bang Jai bilang udah berubah. Saya mau berubah, Ustaz. Ya sekarang bagaimana mau berubah kalau sesuatu yang sudah diniatkan tidak disempurnakan? Ya, Ustaz, saya janji, Ustaz. Saya pasti berubah, Ustaz. Ya janji-janji doang nggak bisa. Kita tetap harus melalui proses ini Bang Fadli. Ya iya Ustadz lah. Ini satu rangkaian yang harus dijalani sama Bang Jai. Satu lagi nih, jangan kabur lagi ya. Di dalam kubur, nanti kita taruh, kita masuk ke dalam kuburan nih. Om Jai harus dengerin ya. Instruksi yang apa yang kita minta didengerin. Nah sekarang sebelum dimasukin ke dalam, Ustadz nih, ini nisan masih kosong nih. Diisi dulu deh Ustadz deh, tanyain dulu nih sekarang Ustadz, silakan Ustadz. Ini, kamu baca, ikutin saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, nama siapa? Suwana Wijaya. Bang Fadli boleh dibantu tulis? Bang Fadli? Bin siapa? Bin Suradi. Empat tanggal lahir? 09 01 99. 09 01 99. Wafat. Belum wafat, Pak Ustadz. Kita semua bakal mati. Saya masih mau hidup, Pak Ustadz. Bener, masih mau hidup. Benar, Pak Ustadz. Tapi kenapa nggak mau berubah, nggak mau bertobat? Bisa jadi. Masih mau nyopet lagi? Ya, Pak Ustadz. Masih mau ngambil hak orang lagi? Ada, Pak Ustadz.
Jangan Pak Ustaz, jangan ikut lagi Pak Ustaz. Kapan nih wafatnya? Saya tulis di sini. Mau kapan wafatnya? Jangan Pak Ustaz. Santri udah siap buat turunin? Di bawah lagi banyak cacing Ustaz. Di bawah lagi, iya nih lagi banyak cacing nih, mungkin kan habis hujan kali Ustaz ya. Tapi nggak apa-apa deh, ya. Bismillah. Ya Bismillah, ayo teman-teman tolong santri turun dulu ya. Istighfar, istighfar. Banyak istighfar Bang Jai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu kenapa masuk? Astagfirullahaladzim, Bu, ibu. Ibu sini, ibu. Ini, astagfirullahaladzim, ini ibunya kenapa bisa masuk ke sini nih? Kan tunggu di bawah. Bu, ibu astagfirullahaladzim, ibu. Ini ibu kan tadi kita minta tunggu di bawah aja, ngeliat dari monitor. Ini namanya proses yang terakhir ibu, ini proses muzakaroh, ya Bu ya. Anak ibu kita masukkan dalam liang kubur, tujuannya dia kita tinggal biar dia merenungi dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan, ngambil hak orang, nyopet dan lain sebagainya. Tujuannya buat ingat kematian, Bu. Saya udah maafin dia Pak Ustadz. Bukan masalah ibu maafinnya, Bu. Ini masalahnya apa yang dilakuin sama anak ibu berkaitan dengan hak orang lain, Bu. Karena dia mencopet, dia mengambil hak orang. Kata Rasulullah, ada orang-orang yang nanti pada hari kiamat membawa amal ibadah sebesar gunung. Tetapi semuanya habis. Kenapa? Karena semasa di dunianya suka mengambil hak orang, suka mencaci maki, suka menzalimi orang, mengambil yang bukan miliknya. Makanya semuanya habis sia-sia. Maka jangan sampai anak ibu kayak begitu nanti. Allah, maafin Pak Ustadz. Jadi Ibu, saya minta maaf Ibu ya. Ini prosesnya memang begini Bu. Ini adalah proses yang terakhir di mana anak Ibu ini harus merasakan bagaimana saatnya nanti pada saat dia mati, Bu. Yaudah Bang Fadli, Ya. Ibu boleh diantarin. Saya temenin Ibu ya. Ustadznya tinggal ya. Maaf ya Bang Jai, banyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim Ibu, ayo Ibu ikut saya. Kita ke monitor aja Bu ya. Kita lihat Bang Jai dari monitor aja Bu. Astagfirullahaladzim. 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 Ampun! Ustaz, takut Ustaz! Ustaz, takut Ustaz! Ampun! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Panas! Panas! Teriak panas nih Ustadz. Iya, dia merasa seperti kayak terbakar ini Bang Fadli. Panas! Panas! Betul kata Rasulullah SAW, Bang Fadli. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-maitu fi gabrihi kal gharikil mugawis. Ini padahal belum jadi mayit. Baru perumpamaan kita bagaimana merasakan jadi orang yang mati. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang mati di dalam kuburnya bagaikan orang yang tenggelam di dalam lautan yang berteriak-teriak meminta tolong. Pak Ustadz, bisa begini Pak Ustadz, pengaruh teman Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dia bergaul dengan teman-teman yang Iya, baik. padahal dia bahasanya nggak pernah, sama saya tuh kasar nggak pernah.
nggak bakalan copet lagi, Ustaz. Ustaz, takut, Ustaz. Ma, tolong, Ma. Ustaz, keluarin gua. Ustaz, keluarin gua, Ustaz. Ustaz, keluarin gua, Ustaz. Udah sampai duduk nih Ustadz nih. Ayo, Bang Fadli, kita lihat Bang Fadli. Iya, ikut aja Bu, Bu. Tim, coba tolong dibantu tim. Nyalain Nyalain lampu tim. nyalain lampunya. Ustaz, keluarin gua, Ustaz. Ustaz, keluarin gua, Ustaz. Ya Allah, Jaya. Jaya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Jaya. Bang Jai. Astagfirullahaladzim, Bang Jai. Bang Jai udah di atas Bang Jai. Ampunin Jawa. Jangan berbuat gitu ya. Sekali lagi ya, tobat. Itu sekali lagi ya, jangan ya, udah cukup, di sini aja cukup ya. Ini luar biasa kita bicara masalah tentang kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua ini kayaknya nggak ada batasnya. Iya Bang Fadli. Target kita kali ini kita melihat bagaimana hal-hal yang dia lalui dan juga kita sama-sama ketahui bahwa Bang Jai ini adalah seorang pencopet ya yang suka yang halal juga. Oh, Masya Allah. Buat apa nih? Alhamdulillah, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz.